Halo, salam sehat untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta 2 jurusan Gizi tahun 2016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan kepada penonton terutama ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, dan khususnya adik-adik dari SDN 07 Keramat Pela yang berusia 7 sampai 11 tahun atau kurang lebih kelas 5 SD lah ya. Nah, di sini untuk memberikan informasi atau sebuah edukasi kayak apa sih pentingnya mengkonsumsi dan mengetahui jenis-jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa saya mengkhususkan untuk anak-anak usia 7 sampai 11 tahun atau sekitar kelas 5 SD di sini? Karena menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 itu mengalami peningkatan pada anak-anak yang tidak mengkonsumsi sayur dan buah 5 porsi dalam satu hari itu meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 93,5% menjadi 95,5%. Nah, selain itu juga menurut hasil data Riskesdas tahun 2013, perilaku anak usia 10 tahun ke atas itu dapat dipastikan 90% rata-rata itu belum mau mengikuti anjuran mengkonsumsi makan sayur dan buah yang benar. Nah, kira-kira kenapa nih masih banyak banget yang belum mau mengikuti anjuran mengkonsumsi sayur dan buah di Indonesia? Apa karena rasanya nggak suka, pahit, atau kenapa belum tahu manfaatnya? Nah, maka dari itu saya di sini akan memberikan informasi mengenai jenis dan manfaat mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Nah, dari sinilah kita bisa tahu nih apa aja sih manfaat dan jenis-jenis dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, selain mengetahui manfaat dan jenis sayur dan buah, saya di sini juga akan memberikan seberapa besar sih porsi yang harus dikonsumsi dalam satu hari untuk sayur dan buah-buahannya yang umum dan yang harus kita ikuti dan yang harus diketahui oleh penonton ibu-ibu khususnya pada anak-anak usia 7-11 tahun. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak videonya. Nah, di sini sudah kakak siapkan bahan-bahan yang nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Terutama di sini sudah saya siapkan yaitu sayur-sayuran. Nah, dapat dilihat di sini sudah banyak banget macam-macam sayuran yang nanti akan kita bahas. Dan jenisnya juga akan saya kasih tahu apa saja sih jenis-jenis dari sayuran ini, begitupun juga manfaatnya serta kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Oh iya, selain sayuran nanti juga ada buah-buahan yang akan dikasih tahu informasi mengenai jenis dan manfaatnya serta kandungan gizi yang ada di dalam buah-buahan tersebut. Sebelum kita lanjut, yuk jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini supaya adik-adik mau terus menonton dan menjadikan video ini sebagai sumber informasi yang edukatif dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke? Nah, salah satu jenis sayuran yang dapat kita lihat di sini yaitu sayuran bernama tomat. Tomat ini dapat kita lihat ciri khususnya yaitu berwarna merah dan memiliki kandungan vitamin C, di mana vitamin C ini sangat baik untuk menghindari terjadinya sariawan pada bibir kita. Dan juga vitamin C itu sangat baik untuk mendapatkan kekebalan tubuh atau antibodi khususnya pada anak-anak usia 7-11 tahun. Nah, yang kedua, sayur-sayuran yang sudah disiapkan oleh saya di sini adalah sayur jenisnya itu adalah sayur terong. Nah, sayur terong ini memiliki banyak sangat serat sehingga fungsi atau manfaat dari sayuran ini untuk melancarkan pencernaan kita gitu. Jadi untuk adik-adik atau kakak-kakak yang susah buang air besar, yuk dimakan nih terong-terongnya supaya pencernaan yang ada dalam perut kita itu menjadi lancar dan menjadikan buang air besar kita itu lancar supaya kita itu sehat, terhindar dari penyakit dan juga racun-racun yang mungkin ada pada makanan yang kita konsumsi begitu.
Selain itu juga, terong mampu untuk menjaga kesehatan otak dan kesehatan hati, gitu ya. Nah, lanjut untuk sayuran yang ketiga. Untuk ibu-ibu dan mungkin adik-adik di rumah atau yang menonton video ini pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis sayuran yang ketiga ini. Ya, sayuran yang ketiga ini adalah sayur wortel, di mana sayur wortel ini memiliki warna orange yang sangat terang. Nah, dari sayur wortel ini mengandung vitamin yang sangat baik untuk mata, yaitu vitamin A, dan juga mineral yang sangat baik untuk kesehatan mata kita, yaitu beta karoten. Lanjut ke sayuran yang keempat. Nah, sayuran yang keempat ini pasti banyak banget adik-adik yang masih belum menyukai. Nah, sayur ini bernama sayur timun. Sayur timun ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan mata, untuk kesehatan tulang, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, timun ini memiliki banyak serat dan kandungan mineral di dalamnya. Jadi adik-adik rajin-rajin makan timun ya untuk kesehatannya. Nah, dari tadi sayurannya kok kecil-kecil mulu ya, nggak ada yang daun-daunan. Nah, di sini ada lanjutnya sayur yang kelima. Sayur daun ini yaitu sayur kangkung. Nah, sayur kangkung di sini memiliki banyak vitamin C dan juga vitamin A. Dia juga ada zat besinya, di mana sayur kangkung ini sangat baik untuk adik-adik yang mudah lemah, mudah capek gitu. Karena dari kangkung ini tuh ada zat besi, di mana zat besi ini tuh sama dengan kayak menambah darah kita gitu deh, supaya kita itu nggak cepet capek gitu. Yuk dimakan sayur kangkungnya supaya adik-adik tidak mudah lelah. Dikasih yang enak ya ibu-ibu, dimasaknya yang enak, tumis kangkung terutama. Hehehe. Nah, untuk sayur selanjutnya, nah di sini ada sayur apa nih? Kok kecil banget ya? Nah, di sini saya punya labu siam. Nah, labu siam yang saya punya ini memang ukurannya kecil. Namun kalau misalkan ibu-ibu mau pakai sayuran yang yang besar, itu tidak masalah. Nah, labu siam itu manfaatnya apa aja sih? Nah, untuk adik-adik yang mungkin terkena penyakit sembelit atau susah buang air besar, dicobain deh sayur labu siamnya. Dijamin pasti enak banget. Udah gitu, sayur labu siam ini mengandung banyak vitamin C dan juga vitamin K. Nah, juga banyak mineral-mineral lainnya seperti asam folat gitu. Nah, sodium dan juga ada kalsiumnya juga. Jadi, salah satu manfaatnya itu tadi untuk melancarkan BAB. Jadi dimana kalau misalkan adik-adik susah buang air besar, yuk dimasakin yuk ibu sayur labu siamnya. Nah, dari tadi yang dibahas sayur-sayuran mulu nih kak. Udah paham lah kalau sayur-sayuran lah ya. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini kakak juga akan membahas buah-buahan. Apa aja jenis buah-buahan dan manfaat dari buah-buahan tersebut. Nah, kakak di sini sudah menyiapkan dua jenis buah-buahan. Yuk langsung aja kita simak videonya. Ya, pertama ada buah pepaya. Nah, buah pepaya di sini pasti sudah kalian tahu ya, atau belum tahu. Nah, di sini kakak akan kasih tahu nih. Buah pepaya itu memiliki vitamin dan juga banyak mineral. Nah, salah satu vitaminnya itu adalah vitamin A dan juga ada vitamin C, di mana vitamin tersebut itu mampu membantu memperbaiki kerusakan kulit atau kayak kulit-kulit kering nih pada adik-adiknya. Yuk rajin-rajin makan buah pepaya gitu, dan juga untuk kesehatan mata karena dari pepaya ini mengandung vitamin A gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada buah jambu biji. Nah, buah jambu biji ini mungkin dari luar terlihat warnanya hijau. Namun, untuk dagingnya, buah jambu biji ini tuh berwarna pink yang sangat bagus. Dan juga manfaat yang sangat bagus untuk adik-adik. Nah, dari kandungan zat gizi pada jambu biji ini itu terdapat vitamin dan mineral. Salah satu vitaminnya itu adalah vitamin C. Nah, vitamin C pada buah jambu ini bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita itu terhindar dari banyak-banyak penyakit
gitu. Jadi yuk rajin-rajin makan jatuh. Nah, yuk rajin-rajin kita makan buah jambunya supaya kita tahan dari berbagai macam penyakit, oke? Nah, jadi bagaimana? Sekarang sudah tahu kan jenis dan manfaat dari buah dan sayuran yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang gimana nih? Masih kepo nggak sama jenis-jenis dan manfaat sayur-sayur dan buah-buahan yang lainnya? Nah, kalau misalkan masih kepo, yuk jangan lupa ditonton terus videonya dan jangan lupa di like dan subscribe, lalu hubungi nanti nomor WA saya di bawah sini ya, oke? Nah, selain itu juga kan tadi udah kita jelasin tuh manfaat dan jenis-jenis mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, sekarang untuk ibu-ibu atau mungkin adik-adik di sini tuh harus tahu nih seberapa banyak sih porsi yang harus kita makan dalam satu harinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pedoman umum gizi seimbang untuk porsi sayur dan buah itu tidak perlu banyak-banyak, tapi harus diikuti setiap hari itu. Nah, kalau misalkan adik-adik di sini masih kurang suka atau memang pada dasarnya nggak doyan sama sayur dan buah itu, mungkin mengkonsumsinya itu hanya satu porsi atau bahkan tidak sama sekali. Nah, di sini saya mau memberitahu kalau menurut pedoman umum gizi seimbang untuk sayuran itu kita minimal harus mengkonsumsi sebanyak 3-5 porsi. Nah, untuk buah-buahan itu sebanyak 2-3 porsi begitu. Nah, sekarang pasti bingung kan, kayak porsi itu kayak semana sih gitu kan. Nah, porsi itu tuh kalau misalkan kita ibaratkan dengan sayuran ya ibu-ibu atau adik-adik di sini, kalau misalkan makan sayur tumis kangkung, nah satu porsinya itu tuh kurang lebih 1 centong sayur, atau kalau misalkan punya timbangan makanan di rumah itu seberat 100 gram gitu. Nah, sedangkan di sini minimal harus mengkonsumsi 3-5 porsi. Sekarang bisa kita bagi-bagi. Kalau misalkan adik-adik yang awalnya susah atau nggak suka makan sayuran, kita di sini perlahan kita ubah, kita coba gitu ya. Misal paginya makan 1 porsi, terus siangnya 1 porsi, malam atau sorenya makan 1 porsi begitu terus sampai akhirnya bisa mencukupi 3-5 porsi begitu ya. Nah, untuk buah-buahan itu kalau misalkan tadi kita sebutkan kurang lebih 2-3 porsi. Dimana kalau untuk buah-buahan tentu beda sama sayuran. Nah, buah-buahan di sini 1 porsinya itu sebesar atau seberat 120 gram. Jadi, dimana kalau misalkan adik-adik itu mengkonsumsi buah-buahan, apel contohnya, apel itu tuh 120 gram biasanya yang ukurannya sedang gitu. Atau misalkan dari video sebelumnya itu jambu kurang lebih segitu 120 gram. Jadi kalau misalkan adik-adik mengkonsumsi langsung 2 buah itu sama dengan adik-adik sudah mengkonsumsi sebanyak 2 porsi begitu. Jadi di sini untuk anjurannya saya ulangi, kalau untuk sayuran 3-5 porsi dan untuk buah-buahan 2-3 porsi begitu ya. Nah, untuk adik-adik di sini jangan lupa ilmu-ilmu yang tadi sudah kakak sampaikan itu kalian terus tonton, kalian terus terus menerapkan supaya asupan dari sayur dan buah adik-adik di sini tuh meningkat. Jangan cuma 1 porsi aja dalam satu harinya. Kita harus bisa meningkatkan dan mensukseskan negara-negara kita ini supaya terhindar dari macam-macam penyakit. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi kalau misalkan kita rajin mengkonsumsi sayur dan buah itu manfaatnya apa sih gitu kan. Nah, manfaatnya itu adalah untuk menyehatkan saluran pencernaan kita supaya dalam perut kita ini itu tidak terjadi infeksi-infeksi atau kayak keracunan atau mungkin susah buang air besar sehingga kita itu jadi mudah sakit, kayak gampang lelah lah gitu. Nah, dari sayur dan buah juga itu terdapat vitamin dan mineral yang membantu
kita itu jadi semangat terus gitu, tidak mudah terkena penyakit atau biasa disebut dengan antibodi. Nah, dari buah dan sayuran ini juga ada antibodinya begitu. Untuk buah-buahan yang mengandung vitamin itu juga banyak banget. Contohnya vitamin C, vitamin E. Nah, kayak gitu. Sayur-sayuran juga mengandung serat, di mana serat ini tuh berguna banget untuk melancarkan BAB kita tadi gitu. Vitamin contohnya ada jeruk mengandung vitamin C. Nah, untuk pepaya mengandung vitamin A kayak gitu. Sayur-sayuran juga mengandung vitamin, contohnya wortel vitamin A untuk menyehatkan mata kita gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, jangan lupa hubungi WA kakak di 0813 1846 4636. Oke adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak atau kakak-kakak yang dekat dengan adik-adiknya, khususnya adik-adik di SD 07 Keramat Pela Jakarta Selatan ini, itu dibantu adik-adiknya supaya mau mengkonsumsi sayur dan buah satu harinya berdasarkan anjuran tadi. Oke?